Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah karya Habib Ali Hasan Baharun merupakan bunga rampai dari perkataan-perkataan gurunya, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Kitab tersebut berisi tentang nasihat-nasihat para ulama, wali, habaib, dan termasuk kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam perjalanannya memperoleh gelar Sultanul Aulia ataupun raja dari seluruh para wali. Di waktu menimba ilmu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berteman dengan dua orang yang bisa dibilang cukup cerdas dan pandai, yaitu Ibnu Saka dan Ibnu Abi Asrun. Pertemanan itu berlanjut hingga mereka bertiga ingin mengunjungi seorang wali yang berpangkat Wali Al-Ghaut. Rumah wali tersebut cukup jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Mungkin lebih tepatnya bisa dikatakan pelosok. Tapi keinginan mereka untuk bertemu dengan sang wali tidak terhalang walau jarak yang demikian jauh, dan sudah barang tentu kunjungan mereka tak lepas dari maksud dan tujuan. Dalam perjalanan, mereka saling bertanya satu sama lain terkait tujuan dan niat masing-masing. Dengan polosnya, Ibnu Abi Asrun mulai bertanya kepada Ibnu Saka, "Hei Saka, kamu mau ngapain bertemu wali itu?" "Aku akan mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu sulit sehingga ia bingung dan tidak mampu untuk menjawabnya. Aku ini kan orang cerdas, jadi sudah sepatutnya menguji kedalaman ilmu seorang wali," jawabnya. Tak menunggu lama, Ibnu Abi Asrun pun mengatakan maksudnya. "Kalau aku ingin bertanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tidak mampu untuk menjawabnya," tuturnya. Pada hakikatnya tujuan dari keduanya sama, yakni ingin menguji ketinggian ilmu dari seorang wali. Mungkin karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak segera mengutarakan niatnya, akhirnya mereka berdua bertanya, "Qadir, kamu mau mengajukan pertanyaan seperti kami atau ada hal lain?" "Saya tidak mau bertanya apa-apa," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih muda waktu itu. Lalu mereka pun bertanya lagi, "Terus kamu ini mau apa? Hanya mau mengikuti kami?" "Saya itu tidak punya pertanyaan yang mau diajukan. Saya hanya ingin sowan ataupun berjumpa saja dan mengharapkan keberkahan darinya. Itu saja sudah cukup. Karena orang seperti ini biasanya hanya disibukkan dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari dialog mereka, kita sudah bisa melihat sifat dan sikap mereka terhadap kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan dan rendah diri manusia juga bisa diukur dengan sebuah perkataan. Kesombongan terhadap orang lain terjadi ketika ia memposisikan diri lebih tinggi ataupun lebih hebat daripada orang lain. Sementara orang yang rendah hati tetap memposisikan dirinya sebagai penerima anugerah ilahi yang tidak sempurna dan lemah. Dia merasa memperoleh segala sesuatunya karena karunia Allah, bukan karena kegagahan dan kehebatannya. Sesampainya di kediaman Wali Al-Ghaut, mereka mengetuk pintu rumahnya, tapi sang wali tak kunjung membuka pintu. Malahan ia memperlambat jalannya. Kemudian wali tersebut keluar dalam keadaan marah seraya bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Ibnu Saka?" "Saya, wahai Syekh," jawab Ibnu Saka. Tak banyak bicara, wali itu pun langsung menebak pertanyaan Ibnu Saka dan langsung memberikan jawabannya secara detail. Begitu pula dengan pertanyaan dan jawaban Ibnu Abi Asrun, dan langsung mengusir mereka berdua dari hadapannya. Sebelum mereka berdua beranjak dari kediamannya, wali itu mengkasyaf ataupun membaca lewat batin mereka berdua dengan keramahnya. "Hei Ibnu Saka, dalam pandangan batinku, aku melihat ada api kekufuran yang menyala dalam tulang rusukmu. Dan kamu, Ibnu Abi Asrun, sesungguhnya aku melihat dunia berjatuhan menimpa tubuhmu." Sampai pada giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Al-Ghaut hanya memandang sekujur tubuhnya. Dan tak lama kemudian, ia pun berkata, "Wahai anakku, Abdul Qadir, aku tahu tujuan kamu kesini hanya ingin berkah dariku. Dan insya Allah tujuan baikmu akan tercapai." Sebelum menyuruh pergi Abdul Qadir, ia berkata, "Aku melihat kamu berkata padaku, kakiku ini berada di leher seluruh para wali di dunia ini.
Sekarang pergilah anakku." Selang beberapa hari dari kejadian aneh itu, Ibnu Saka dipanggil oleh raja di negerinya dan diperintahkan untuk pergi menemui ulama Nasrani agar ia berdebat dengan para ulama pentolan-pentolan Nasrani itu. Dalam perjalanan menuju ulama Nasrani, ia bertemu dengan seorang gadis cantik keturunan Nasrani dan jatuh cinta padanya. Namun hubungan cinta mereka berdua tidak direstui. Tanpa pikir panjang, akhirnya dia menemui ayahnya dan menyampaikan bahwa dia sungguh mencintai dan siap berkorban apapun. Akhirnya terbukti perkataan Wali Al-Ghuts bahwa ada api yang menyala dalam tulang rusuknya, dan benar, ia telah menggadaikan agamanya dengan agama Nasrani. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diberi jabatan oleh raja di negerinya untuk mengurusi harta wakaf dan sedekah, dan jabatan itu datang terus-menerus dari seluruh penjuru kota tersebut. Kemudian dia sadar bahwa ini merupakan doa dari Wali Al-Ghuts. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan makam tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala berkat sikap rendah dirinya kepada seorang wali, dan beliau diangkat menjadi raja dari seluruh para wali di muka bumi. Pada saat mengajar muridnya, beliau pun berkata seperti apa yang dikatakan Wali Al-Ghuts, "Kakiku ini berada di atas lehernya seluruh para wali," dan perkataannya didengar oleh seluruh wali di penjuru dunia. Lalu mereka berikrar, "Sami'na wa ata'na." Ada sedikit hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran dari kisah kejadian ini, bahwa siapapun kita tidaklah pantas mengedepankan kelebihan, karena di atas langit masih ada langit. Sikap rendah diri haruslah menjadi prioritas utama setiap manusia, mengingat ilmu tidak lebih diutamakan daripada akhlak. Sebagaimana perkataan Abu Yan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, "Al-adab qabla ilmi." Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Dan inilah sedikit kisah tentang asal muasal gelar Sultanul Aulia bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.